Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Aziza dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang dengan NIM 25180051. Baiklah, saya akan menjelaskan ide dan gagasan yang telah saya rangkum setelah menonton video yang berjudul Teori Kewarganegaraan Kontemporer terkait materi pendidikan Pancasila. Dalam video dibahas bahwa teori kewarganegaraan kontemporer sebagai upaya menjawab pertanyaan mendasar bagaimana menjadi warga negara di dunia yang semakin plural, digital, dan global, khususnya dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Pendekatan liberal memandang warga negara sebagai individu yang memiliki hak-hak alamiah sejak lahir. Namun, negara hadir untuk melindungi kebebasan tersebut, bukan untuk mengatur kehidupan pribadi. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini penting untuk menjamin kebebasan beragama dan melindungi kelompok minoritas. Namun, kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab sosial dapat melemahkan solidaritas dan memunculkan sikap individualistis. Pendekatan Republikan memaknai kewarganegaraan sebagai keterlibatan aktif dalam kehidupan publik. Warga negara tidak hanya menuntut hak, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama. Nilai ini sejalan dengan prinsip musyawarah dan gotong royong dalam demokrasi Pancasila. Akan tetapi, partisipasi harus tetap menghormati kebebasan dan perbedaan agar tidak berubah menjadi paksaan kolektif. Pendekatan komunitarian menegaskan bahwa warga negara dibentuk oleh komunitas dan budaya. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, pendekatan ini membantu menjaga identitas dan kearifan lokal. Namun, penghormatan terhadap tradisi harus tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan hak asasi manusia agar tidak jatuh pada relativisme budaya. Melalui materi dari video dapat dipahami bahwa Pancasila mampu mengintegrasikan ketiga teori kewarganegaraan tersebut, yaitu liberalisme memberi dasar kebebasan individu, republikanisme menegaskan tanggung jawab publik, dan komunitarianisme menekankan kebersamaan serta budaya. Inilah karakteristik Indonesia. Karakteristik kewarganegaraan Indonesia, kebebasan yang beradab, partisipasi dan demokrasi, serta kebersamaan yang manusiawi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan kritis terhadap video yang telah saya simak. Di video dijelaskan bahwa kewarganegaraan kontemporer lahir sebagai respons terhadap dunia yang semakin plural, digital, dan global. Tiga pendekatan utama yaitu liberal, republikan, dan komunitarian menawarkan cara pandang yang berbeda tentang posisi warga negara dan hubungannya dengan negara dan masyarakat. Kewarganegaraan liberal menekankan perlindungan hak-hak individu seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan keyakinan. Pendekatan ini penting dalam konteks Indonesia, terutama untuk melindungi kelompok minoritas. Namun, ini juga tepat ketika mengkritik bahwa fokus berlebihan pada individu dapat menyebabkan otomisasi masyarakat, di mana kepentingan pribadi lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan bersama. Berbeda dengan itu, teori republikan menetapkan warga negara sebagai subjek aktif yang memiliki tanggung jawab moral dan politik. Konsep civic virtue atau keutamaan warga negara dan partisipasi publik sangat relevan dengan nilai musyawarah dan gotong royong dalam Pancasila. Meskipun demikian, jika kepentingan umum dijadikan ukuran tunggal, ada risiko pengabaian terhadap suara minoritas dan munculnya paksaan partisipasi politik. Sementara itu, komunitarianisme menegaskan bahwa identitas negara dibentuk oleh komunitas, tradisi, dan budaya. Pendekatan ini sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang beragam dan menjunjung Bhinneka Tunggal Ika. Namun, materi ini juga menegaskan bahwa nilai budaya tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan praktik yang bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti ketidaksetaraan gender, ketidakadilan gender. Secara keseluruhan, materi ini menunjukkan bahwa Pancasila mampu menjadi sintesis dari ketiga pendekatan tersebut. Pancasila menyeimbangkan kebebasan individu, tanggung jawab sosial, dan nilai kebersamaan sebagai dasar kewarganegaraan Indonesia. Jadi, kesimpulannya adalah liberalisme mengajarkan arti kebebasan,
Republikanisme mengajarkan arti tanggung jawab dan komunitarianisme mengajarkan arti kebersamaan. Dalam Pancasila, ketiganya tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Dengan demikian, Pancasila sebagai sintesis kewarganegaraan yang utuh yang memandang manusia sekaligus sebagai individu warga negara dan anggota komunitas. Pemahaman teori kewarganegaraan kontemporer bukan hanya bersifat akademik, tetapi memiliki refleksi moral dan dalam membangun warga negara yang mampu menyeimbangkan kebebasan, tanggung jawab, dan kebersamaan dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Sekian adalah ide, gagasan, kritisi, serta kesimpulan yang telah saya ambil setelah menyaksikan video yang telah diberikan. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, keliru, dan kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.